Kamu tahu nggak, kadang yang paling beracun itu bukan kata-kata yang paling keras, tapi yang pelan, tapi diam-diam menyakitkan. Orang toksik itu nggak harus ngomel-ngomel dan marah-marah terus setiap hari. Kadang mereka cuma bilang, aku cuma bercanda kok. Tapi padahal itu tuh nusuk banget dari dalam. Atau yang selalu bikin kamu ngerasa bersalah, sekecil apapun yang kamu lakuin. Dan tanda lain yang sering banget di skip nih ya, mereka tuh gak bener-bener dengerin kamu. Kamu tuh cerita, tapi ujung-ujungnya mereka malah balikin ke diri mereka sendiri. Atau yang lebih parahnya lagi, kamu justru malah disalahin. Padahal itu tuh bukan kesalahan kamu. Dan yang paling bahaya nih ya, kamu udah mulai ngerasa kalau diri kamu tuh aneh. Kamu udah mulai ngerasa bersalah setiap kali kamu mau jaga jarak dengan mereka. Padahal insting kamu tuh udah bilang, udah cukup. Ini tuh udah gak sehat. Kadang ya orang toksik itu bukan cuma nyakitin lewat tindakan, tapi dengan cara mereka tuh bikin kamu tuh jadi ngerasa bersalah. Dan itu yang bikin mereka tuh sulit untuk dikenali, karena mereka tuh gak tampak jahat di permukaan ya. Oh ya, aku Linda Herlina. Di channel ini kita akan belajar tentang self-healing, mental health, dan cara penyembuhan diri tanpa ada yang harus menghakimi. Makanya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kita bisa belajar bareng dan kita bisa upgrade diri menjadi versi yang lebih baik. Lucu banget ya, kadang kita tuh sadar kalau orang itu tuh nyakitin kita, tapi kita malah tetap bertahan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tuh takut dibilang lebay, takut dibilang banyak drama, takut kehilangan, takut sendirian. Dan kita tuh selalu mikir, mungkin aku aja kali yang sensitif. Padahal sebenarnya ya kamu aja yang kamu tuh haus untuk dipahami. Dan inget ya, orang toksik itu tahu cara manfaatin orang-orang yang seperti kamu. Kamu terus kasih kesempatan untuk mereka, berharap mereka bisa berubah. Padahal justru yang berubah tuh malah kamu. Jadi lebih capek, lebih hancur, jadi lebih ngeraguin diri sendiri. Kadang bukan karena kamu tuh gak bisa pergi ya, tapi karena kamu tuh belum sadar kalau kamu tuh pantas untuk hidup tenang. Dan jujur ya, ngadepin orang toksik itu gak gampang. Apalagi kalau orang toksik itu yang emang bener-bener deket sama kita. Kayak sahabat, keluarga, pasangan. Kamu pengen tegas nih, tapi kamu juga gak pengen ribut. Kamu pengen jaga jarak, tapi kamu takut dikiranya jadi sombong. Dan akhirnya kamu lebih memilih untuk diam. Dan pelan-pelan kamu yang bakalan tersiksa sendiri. Tapi gini ya, aku pengen ngasih tahu sesuatu yang penting banget. Menghindari drama itu bukan harus kamu tuh diem terus ya. Kadang caranya bukan dengan berantem ya, tapi dengan kita kasih batas yang jelas ke mereka. Langkah pertama nih ya, kenalin batas energi kamu. Kalau tiap kali kamu habis ngobrol dengan dia terus kamu ngerasa capek, ngerasa nggak berharga, nah itu adalah tanda buat kamu tuh narik diri pelan-pelan dari mereka. Bukan karena kamu tuh egois ya, tapi karena kamu tuh mau nyelamatin diri kamu sendiri untuk bisa hidup lebih tenang. Kedua, nggak semua hal perlu dijelasin. Kadang orang toksik itu bukan nggak paham ya, tapi emang mereka tuh nggak mau paham. Jadi berhenti maksa mereka untuk ngertiin kamu. Lebih baik kamu simpan energi kamu untuk hal-hal yang lebih penting, yaitu diri kamu sendiri. Ketiga nih, ini sering banget bikin kaget banyak orang. Kamu gak harus balas apapun. Kamu gak harus nyari pembelaan kalau siapa yang benar, siapa yang salah. Diam, tapi sadar itu adalah bentuk kendali yang paling kuat dan yang paling tenang. Kamu gak kalah, cuman kamu gak mau ikutan untuk kotor juga kayak mereka. Dan yang terakhir nih ya, buat jarak. Bukan berarti kamu benci ya. Kadang cinta itu akan terlihat ketika kamu udah mulai mundur. Kamu berhak punya hidup yang lebih damai tanpa harus berperang dengan energi negatif dengan orang-orang toksik yang tadi. Kamu tahu nggak, kadang yang paling kamu butuh untuk lindungin itu bukan hati orang lain, tapi hati diri kamu sendiri. Karena nggak semua orang punya niat baik yang kayak kamu. Dan nggak apa-apa, kamu nggak salah karena kamu peduli. Tapi sekarang waktunya kamu peduli dengan diri kamu sendiri.
Kamu nggak harus jadi orang baik di mata semua orang kok. Kadang jadi orang yang tenang dan yang paling tahu kapan kita harus mundur itu adalah kebijaksanaan yang paling dewasa. Kalau hari ini kamu lagi berjuang untuk jaga jarak dengan orang-orang yang bikin kamu capek, aku cuma mau bilang, kamu gak jahat kok. Kamu cuma perlu untuk sembuh dari dalam, sembuh dengan diri kamu sendiri. Dan proses sembuh itu gak harus keras, gak harus banyak drama. Kadang yang kamu butuhin itu cuma tarik nafas yang dalam, terus bilang ke diri kamu, aku udah cukup, aku mau hidup lebih tenang. Jadi mulai hari ini jangan kejar pengakuan orang lain yang gak ngertiin kamu. Fokus aja ke hal-hal yang bikin kamu bahagia walaupun itu cuma kecil ya. Karena hidup tenang itu bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi soal tentang gimana caranya menyembuhkan diri. Karena hidup tenang itu bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi tentang gimana caranya melindungi diri sendiri tanpa kita harus benci ke siapapun. Oh ya, kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu, coba tulis di kolom komentar, aku berhak tenang. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Kita sama-sama belajar untuk hidup lebih tenang tanpa banyak drama.